عليك جميل، عندك إضافات كثيرة ما ترد علي. باين ثقيل، أدري أن برستيجك ما يسمح لك تكلمني، تراني من فانزاتك دخيلك عبرني. توقيع كلام تعليق كومنتات خفيف لو تسليك في الكومنتات. صح نسيت انك تبغى بنات، لو كنت هنادي كنت عطيتني وجه وقلت لي قصة حياتك قصة Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, kualitas. Kita sering mendengar istilah kualitas dan kuantitas. Kualitas bicara tentang nilai, mutu, kemampuan. Sedangkan kuantitas bicara tentang jumlah. Dalam dunia kerja, yang paling utama dibutuhkan adalah kualitas yang mampu melaksanakan pekerjaan yang diberikan dengan baik. Jumlah sedikit tetapi berkualitas bisa menghasilkan jumlah yang banyak. Namun jumlah yang banyak tanpa kualitas belum tentu menghasilkan jumlah yang banyak. Yesus dalam pelayanan memilih murid 12 orang. Jumlah yang sedikit dibanding jumlah orang yang harus dilayani pada saat itu. Namun 12 orang ini dibentuk oleh Yesus dalam pelayanan. Sehingga Alkitab mencatat dan menjelaskan bahwa 12 orang ini semuanya berkualitas. Mereka bisa menjadi saksi Kristus sampai akhir hidup mereka. Pembentukan dan pengalaman mereka bersama Yesus membuat murid-murid terbentuk menjadi manusia yang berkualitas dalam iman, mental. Mereka tidak gampang menyerah, tidak takut pada tekanan, tidak takut pada kesulitan. Mereka yakin bahwa ada Tuhan di atas persoalan hidup mereka. Tuhan menginginkan hidup kita berkualitas. Tidak hanya sekedar menjadi orang yang percaya, rajin gereja, rajin berdoa, aktif mengikuti Zoom setiap hari Kamis dan juga hari Minggu, tetapi hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Untuk membentuk hidup yang berkualitas, maka yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Apa arti mengandalkan Tuhan? Dalam bahasa Ibrani, batah. Artinya lebih yakin, lebih confident, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan menyadari bahwa kemampuannya terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang memiliki kehidupan yang selalu segar, tidak mengalami kekeringan. Bahkan ia merambatkan akar-akarnya, ia menjadi pribadi yang kuat, memiliki fondasi hidup yang kokoh. Ketika ada kesulitan, masalah, ia tetap teguh, tidak mengeluh, tidak mudah menyerah, karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan. Hidupnya berkualitas. Yang kedua, tetap hidup dalam kebenaran. Salah satu perjuangan dalam hidup beriman adalah bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kejujuran. Itu yang Yesus katakan dalam khotbahnya di bukit, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika kita punya prinsip hidup seperti ini, maka hidup kita akan terbentuk. Hidup kita dipercaya Tuhan dalam banyak hal.
Mari kita bangun hidup kita yang berkualitas dengan mengandalkan Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.